Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Insyaallah hari ini kita jumpa lagi ya anak-anak ustazah. Gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat? Insyaallah sehat ya. Jangan lupa seperti biasa tetap jaga kesehatan, jangan bergadang dan banyak minum air putih. Oke, minggu semalam kita sudah belajar tentang hadis keempat, ya kan? Nah, insyaallah sudah banyak yang mengirim audionya, masya Allah sudah lebih baik dari kemarin, alhamdulillah. Nah, jadi untuk selanjutnya kita masuk ke hadis kelima. Oke. Kemarin kita sudah masuk hadis ke-1, kedua, ketiga, dan keempat dan kelima. Masih ada lagi beberapa, namun itu jangan kalian lupakan ya, karena nanti kita itu mau disetor semua. Makanya kalian kelas 9 ini diulang dari awal. Jadi kan tinggal murojaah aja kalau yang panjang-panjang. Dan yang belum dihafal juga tinggal berapa lagi kan. Jadi insya Allah mudah ya kan. Nah, jadi hari ini kita masuk hadis ke-5. Mungkin yang sudah dari kelas 7 sama ustazah ini sudah pernah dihafal waktu kelas 7. Masih hafal gak kira-kira ini anak-anak ustazah? Oh, masya Allah masih banyak yang hafal, alhamdulillah. Nah, oke, sekarang dibuka bukunya ya, halaman 16. Lupa ustazah, buka bukunya halaman 16 yang pakai buku seperti ini, Matan Hadis Arba'in. Nah, kalau yang mau lihat di layar boleh, yang nggak punya buku, yang bukunya ustazah bukannya hilang ustazah, boleh kalian catat yang ada di layar kalian. Oke. Dicatat di layar, kemudian itu nanti yang dihafal. Tapi ditulis di buku, nanti ustazah periksa. Ustazah udah hafal, tapi nanti pas masuk ustazah periksa mana nanti yang catatannya. Kan kayak biasa kalau misalnya udah setoran itu pasti ditanda tangan sama ustazah kan. Nah, itu bahwasanya itu adalah bukti kalau kalian sudah setoran gitu ya. Nah, ini hadis kelima. Apa judulnya? Di sini nggak ada ya kan? Di buku kalian masih ada, larangan berbuat bid'ah dalam agama. Oke, kita masuk. Kita baca dulu ya. Sebelum kita jelaskan, kita baca dulu. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ingat cara bacanya, jangan ini sesuai dengan panjang pendeknya ya. Tengok ini pendek nih. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Nah, yang panjang fahuwa raddun. Nah, insyaallah gampang hadisnya kan? Gampang, insyaallah pendek lagi. Tuh, kemarin udah yang panjang-panjang ustazah kasih, hari ini yang pendek-pendek. Jadi biar lebih semangat kalian menghafalnya. Jangan nasi yang panjang-panjang aja ya kan? Jadi untuk hari ini biar lebih semangat, ustazah kasih hadis yang pendek. Oke? Yang belum setoran hadis keempat, silakan setoran hadis keempat, kemudian baru hadis ke-5. Oke, kita ulang. An
ummil mu'minina, insyaallah, an ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah. Insyaallah, Aisyah itu adalah ummul mukminin ya, para wanita. Insyaallah, Aisyah yang meriwayatkan hadis ini. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jangan salah ya, ini anha. Kenapa anha? Karena dia, Aisyah itu adalah perempuan. Kalau laki-laki apa? Anhu, insyaallah ya. Kalau laki-laki anhu, kalau perempuan anha. Nah, kalau berdua apa? Anhuma, di hadis ketiga. Nah, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, kenapa qalat? Karena Aisyah itu adalah perempuan, sehingga di sini adalah qalat, bukan qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Rasulullah? Man ahdatsa fi amrina. Barang siapa, man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ngadakan amrina, perkara baru dalam urusan agama, hadza ma laisa minhu, yang bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Nah, fahuwa, maka itu amalan tersebut raddun, tertolak. Nah, jadi kalau kita melakukan amalan yang bukan berasal dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua amalan itu adalah tertolak. Itu maksudnya ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, wa fi riwayatin li Muslim. Nah, dan dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang bukan atau tidak ada dasarnya dalam urusan agama, maka kami menolaknya. Sama ya kan di sini insyaallah. Jadi nanti ini dihafal dari an sampai raddun. Nah, Ustazah, maksud dari barang siapa yang mengada-ngadakan urusan agama ini yang merupakan perkara baru yang bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Loh, kenapa gitu, Ustazah? Iya, jadi suatu amalan yang pernah kalian lihat namun itu tidak ada diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tak usah dikerjakan. Kenapa? Karena itu semua adalah sia-sia. Kalian nggak ada. Jadi itu disebut dengan bid'ah. Nah, bid'ah itu adalah apa? Mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama. Contohnya misalnya ketika kalian melihat orang yang sholat di masjid. Nah, kemudian kalian melihat bahwasanya mereka sering doa bersama, kemudian zikir bersama. Kira-kira ada nggak ya Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu? Tidak, akhwat. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk kita melakukan doa bersama. Jadi itu merupakan amalan yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Nah, kira-kira amalan dilakukan itu yang sering dilakukan oleh banyak orang, itu kira-kira diterima nggak ya? Ya, tertolak amalannya, capek-capek ya kan, haus-haus orang itu, mungkin udah capek mulutnya bercakap-cakap, berzikir-zikir, namun sia-sia amalan yang dilakukannya. Nah, jadi cobalah mulai kalian lakukan amalan-amalan yang diperintahkan. Begitu banyak amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, bisa kita ikutin, kita dapat pahala, kemudian kita menjadi
nambah ilmu, seperti itu. Sementara banyak orang yang melakukan amalan-amalan yang tertolak. Mereka mempercaya bahwasanya itu adalah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah melakukan amalan tersebut. Nah, jadi insya Allah kalian paham. Begitu banyak contoh-contohnya. Itu salah satu contoh yang Ustazah berikan. Jadi nanti kalian kan sudah kelas 9 nih, Ustazah mau tugas untuk hari ini seperti biasa ya. Kalian nanti tugas kayak biasa kemarin kan ngirim mufrodat, kemudian kalian absen. Nah, jadi untuk hari Kamis ya kan, hari Kamis kalian mengirim mufrodat, kemudian tuliskan 3 contoh amalan yang banyak dilakukan masyarakat namun tidak termasuk ajaran yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, 3 ya. Dan jangan, Ustazah nggak mau sebutin lagi nih. Jadi supaya kalian berpikir, Ustazah udah sebutin 1. Jadi masing-masing kalian itu 3 dan tidak boleh sama. Oke, nanti misalnya si Fulanah A, ya kan, si Aisyah nih ngerjain. Kemudian nih dikirimnya pula sama si Naisha. Kan orang tuh kompak tuh kan, dikirim sama si Naisha. Ana udah ngerjakan ini. Dah, sama pula jawaban orang itu supaya enggak capek-capek berpikir. Jadi nggak boleh ya, harus berbeda. Terus Ustazah boleh nggak ngasih gambaran untuk kawan-kawan kalau misalnya, kalau gambaran boleh tapi jawaban tidak boleh sama, oke? Tapi bukan berarti ini cuma contoh aja ya, Aisyah sama Ica, afwan ya, cuman contoh, bukan berarti kalian melakukan hal itu, oke? Nah, jadi untuk mufrodatnya apa Ustazah untuk mufrodat hari ini itu kalian buat amrina, kemudian raddun amalan, kemudian man ahdatsa. Oke, cuman sedikit, kemudian langsung buat 3 contoh amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Ustazah mau, ini kan hadisnya cuma murojaah ya kan, dulu kan sudah pernah diterangkan ini aja contohnya. Nah, jadi Ustazah mau lihat kalian kira-kira paham gak gitu loh apa yang sudah diajarkan selama ini beberapa tahun ini. Nah, oke, kira-kira cuman 3 aja. Nggak usah deh, 2 aja ya. Tuliskan 2 contoh amalan yang dilakukan oleh banyak masyarakat namun tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja, 2, masing-masing kalian 2 ya. Dikumpulnya seperti biasa hari Kamis, kemudian audionya dikumpul hari Sabtu. Oke, baiklah, kita baca ini beberapa kali supaya kalian bisa menghafalnya. Dan ingat, beberapa kali Ustazah bilang jangan terburu-buru untuk mengirimkan atau membacakan hadisnya. Boleh sedikit lebih cepat namun sesuai dengan panjang pendeknya. Oke, kita baca. Bismillah. Hadis kelima, larangan berbuat bid'ah dalam agama. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillahi Aisyata. Oke, ulang. 1, 2, 3. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat an Ummil Mu'minina Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Oke, ingat, man ahdatsa fi, panjang fi-nya ya, man ahdatsa fi amrina
hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Oke, sekali lagi. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Oke. Ini untuk hadis ke-5. Artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Rawahu, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari riwayat Muslim, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama kami, maka itu tertolak. Oke, paham kira-kira? Insya Allah mudah, dan hari ini hadisnya pendek. Oke. Oke. Mudah kan? Insya Allah mudah. Jangan lama setorannya ya. Jangan sudah afwan Ustazah, lama kali setorannya Ustazah. Jangan lama. Karena kan ini cuma pendek. Kalau biasanya kan karena panjang itu Ustazah kasih dispen lah ya kan. Nah, ini pendek. Oke. Apa tadi tugas yang harus kalian laksanakan? Yang pertama adalah mufrodat. Oke, yang tadi Ustazah bilang apa aja mufrodatnya. Kemudian adalah tugas contoh amalan yang tidak ada amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, namun banyak dilakukan oleh masyarakat. Tidak boleh sama dengan temannya yang lain. Dan itu di kapan dikumpulnya, akhwat? Hari Kamis, ya kan? Sekalian buat absennya. Misalnya Aisyah hadir mufradat kayak biasa, ya kan? Kemudian setelah itu kalian merekam hafalan kalian berbentuk audio, dan itu kapan dikumpul? Seperti biasa hari Sabtu, ya kan? Udah paham kira-kira? Apabila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan sama Ustazah melalui Japri, ya, melalui Japri. Insya Allah nanti Ustazah jawab kalau sempat dibalas. Oke, mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Selamat melakukan kegiatan yang positif selama di rumah aja. Tetap jaga kesehatan. Ingat pesan dari Ustazah, jangan bergadang, banyak minum air putih, makan sayur, dan istirahat yang cukup apabila tidak ada kegiatan yang harus dilakukan lagi. Karena kalian harus bisa menjaga diri kalian, apalagi dengan situasi seperti ini dan kalian setiap hari di depan layar seperti itu, ya kan? Oke. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.